Bab 299. Lolos. Wong. Begitu kata-kata Naurasu terucap, suara mendengung datang dari satu arah. Seseorang sudah selesai membuat pil obat. Dilihat dari kejauhan, Anira Suanlah yang pertama kali selesai membuat pil obat, seketika menimbulkan banyak teriakan. Hanya 3 menit, ini terlalu cepat. Dia adalah murid Lewi dan tidak sesederhana mengatakannya. Sepertinya, hari ini dia lagi yang memimpin. Konferensi pertarungan pil sebelumnya juga dia yang juara pertama. Wong. Setelah Anira Suan, ada orang yang selesai membuat pil obat, itu adalah Bloody dari Istana Haus Darah. Sejak kapan Istana Haus Darah memiliki master muda pemurnian pil, dulu tidak pernah lihat. Diperkirakan itu adalah master pemurnian pil, tapi penampilannya agak istimewa. Bisa menyelesaikan pembuatan pil obat setelah Anira Suan, tidak sederhana. Selama diskusi, Bloody tertawa lagi, menunjukkan gigi putihnya, dan senyumnya menyeramkan. Wong. Kurang dari setengah menit setelah Bloody, pemuda berambut ungu dari keluarga bangsawan Sueling selesai membuat pil obat. Wong, wong, wong. Setelah pemuda berambut ungu dari keluarga bangsawan Sueling, terjadi reaksi berantai di arena, berdengung satu demi satu. Yulianto Li dari sekte-sekte Zheng Yang, Yuda Yuan dari sekte Qing Yun, master pemurnian pil dari keluarga bangsawan Sueling, keluarga bangsawan Yin yang semuanya selesai membuat pil obat, bahkan gadis kecil Shirley Luo itu juga selesai. Wong, 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 wong. 4 suara dengung terdengar satu demi satu. Bahkan bagian depan, belakang, kiri dan kanan Harley Ye, putri suci istana Tanabata, Naurasu, dan tuan muda keluarga bangsawan Beihai. Alvaro Li, tuan muda kota penempa pedang di Beichu, Robert Chen, tuan muda keluarga bangsawan Suantian, William Wei, semuanya selesai membuat pil satu demi satu. Hoa. Harley Ye yang berada di tengah tampak gelisah. Kenapa begitu cepat? Tunggu aku dulu. Jangan katakan itu. Saat Harley Ye mengucapkan kata-kata ini, mereka berempat benar-benar datang dan mengepung Harley Ye. Bara api hitam ini sangat bagus. William Wei menyentuh dagunya. Dibandingkan dengan api hitammu ini, kenapa aku merasa api sejatiku tampak seperti lelucon? Alvaro Li juga menyentuh dagunya dan berkata, aku terlihat begitu tampan pun belum pernah melihatnya. Ini tidak ilmiah. Robert Chen mengibaskan kepala dan mengusap rambut, ini adalah gerakan ikoniknya. Itu, kalian tidak ingin berjalan-jalan ke tempat lain. Harley Ye terbatuk, mereka berempat hanya berdiri di sana dan mengelilinginya. Bagi yang tahu hal ini, mereka sedang menonton api sejatinya. Bagi yang tidak tahu, mengira mereka berempat ingin memukulnya. Kamu lanjutkan saja, jangan pedulikan kami. Kalian lihat seperti ini, bisakah aku melanjutkannya? Bagaimana kalau kakak mengenalkanmu pada seorang gadis cantik? Naurasu mengedipkan matanya yang indah dan menatap Harley Ye, murid perempuan di istana Tanabataku semuanya seperti peri. Mendengar ini, Alvaro Li, Robert Chen, dan William Wei tanpa sadar menutupi wajah mereka. Kelihatannya mereka tidak jarang dibawa ke istana Tanabata oleh Naurasu, dan di istana Tanabata juga pasti sering dipukul. Harley Ye melirik mereka bertiga, lalu menatap Naurasu, atau, biarkan aku memperkenalkanmu kepada seorang pria tampan. Sekte Han Yue aku ada banyak. Cih, jangan memutar perkataan. Naurasu hanya mengarahkan pandangan ke api spiritual Harley Ye. Shirley Luo yang sedang lewat, melirik kemari dan melihat 4 orang mengepung Harley Ye. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke depan dan menjulurkan kepala kecilnya ke dalam, sedang melihat apa. Bukan hanya dia, banyak orang yang lewat setelah selesai membuat pil, secara tidak sadar berkumpul,
bukan hanya satu atau dua yang datang ke sini, tapi seluruh panggung batu Harley Ye dikepung. Hal yang paling konyol adalah beberapa orang datang, melihat ini, melihat itu, tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Apaan itu? Melihat adegan ini, Tuan Suge di kursi langsung menggaruk kepala. Bukan hanya dia, tetapi puluhan ribu orang di tempat itu juga memandang ke sisi ini dengan takjub. Perlu diketahui, orang yang membuat pil obat harus mengambil pil obat sendiri untuk diuji. Setelah lolos, baru bisa masuk babak berikutnya. Sekarang sebaliknya, segerombolan orang yang sudah selesai membuat pil obat tidak pergi menguji pilnya, tapi malah berkumpul di tempat Harley Ye. Yang lebih konyol adalah, setelah banyak orang berkumpul kemari, mereka tidak tahu buat apa di sini. Di sini, ekspresi Harley Ye berubah. Dia sekarang merasa seperti monyet. Orang-orang di sekitarnya berlari untuk melihat monyet. Jika mereka dipasangkan dengan sepotong semangka, pemandangannya akan lebih akurat. Namun, kenyataannya membuktikan bahwa dia agak terlalu narsis. Memang ada banyak orang di sekitar, dan masih ada beberapa orang yang tidak tahu apa-apa. Kebanyakan seperti Alvaro Lee dan yang lainnya, berdiri di sini dan melihat api hitam Harley Ye. Perlu diketahui, api sejati bagi master pemurnian pil sangat penting. Seluruh dinasti Dacu, bara api hitam ini agak unik, secara alami akan memancing perhatian banyak master pemurnian pil. Mengeluarkan pil. Dengan raungan panjang dari kerumunan, pil obat yang terbang keluar dari tungku pil Harley Ye ditangkap di tangannya. Setelah menerima pil obat, Harley Ye melirik orang-orang di sekitarnya, lalu mengacak-acak rambutnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak dapat disangkal bahwa aku sedikit tampan, tapi... Namun, sebelum dia selesai berbicara, sekelompok orang bubar, semua orang memandangnya seperti orang idiot. Dengan ekspresi tidak setuju, Harley Ye juga mengibas rambutnya dengan gagah seperti Robert Chen, dan berjalan menuju panggung pengujian pil. Dia adalah orang yang ke-176 yang selesai membuat pil obat. Jika pil obat itu lolos uji, berarti dia masih bisa masuk ke babak semifinal. Di sini, orang yang menguji pil adalah seorang wanita cantik berambut putih. Dia pertama kali melirik pil obat di tangan Harley Ye, lalu melirik Harley Ye yang mengguncang kepala, kemudian membalikkan tangan dan menyimpan pil obat itu, tersenyum dan berkata, "Lulus." "Terima kasih, senior." Harley Ye tersenyum dan berjalan pergi. Api hitammu sepertinya mendapat perhatian. Shirley Luo berlari kemari, seperti peri. Lumayan. Harley Ye batuk kering. Jika tahu lebih awal akan menarik perhatian, dia akan merubah warna api spiritual menjadi warna api sejati yang biasa, agar tidak menarik perhatian orang-orang berkumpul di sekitar, seperti melihat pertunjukan monyet. Tidak disangka, Brody begitu hebat. Saat Harley Ye menggosok alis, Shirley Luo berkata dengan sengaja atau tidak sengaja. Berbicara tentang Brody, Harley Ye langsung menoleh. Brody adalah orang kedua yang selesai membuat pil obat setelah Anira Swan. Bakatnya dalam membuat pil sangat mengejutkan penonton. Selama keduanya mengobrol, ada 20 orang lebih yang selesai membuat pil obat. Berhenti. Tetua berjubah putih mendengus pelan, yang belum selesai membuat pil obat, bisa meninggalkan panggung pembuatan pil sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, para master pemurnian pil yang masih membuat pil menggelengkan kepala diam-diam, kemudian berjalan keluar dari panggung pembuatan pil. Yang lolos, naik ke panggung untuk mencabut undi. Tetua berambut putih berbicara lagi. Segera, Anira Swan adalah yang pertama naik, diikuti oleh Brody, dan urutan cabut undi ini berdasarkan siapa yang selesai membuat pil lebih dulu di babak eliminasi. Kamu akan kalah dengan sangat menyedihkan.
Sebelum Anira Swan naik ke atas panggung, dia mendengar tawa suram Bloody di belakangnya. Apakah kamu yakin kamu mampu melakukannya? Anira Swan membuka bibirnya sedikit, kata-katanya acuh tak acuh, dengan keyakinan mutlak dalam nada suaranya. Bloody tidak berbicara, hanya tersenyum, menunjukkan gigi putihnya, dan senyum itu tetap menyeramkan seperti biasanya. Menurutmu bocah ini bisa lolos ke babak half final? Di tempat duduk, Tuan Suge melirik Harley Ye sambil minum sedikit anggur. Aku pernah melihat kekuatannya, tapi teknik pembuatan pil ini, aku benar-benar tidak tahu. Freddy Su menggelengkan kepalanya. Dia bisa membuat pil mujarab 2 pola, tetapi aku tidak tahu apakah kecepatannya bisa mengikuti atau tidak. Tidak lolos juga tidak memalukan. Lagi pula waktu dia belajar pembuatan pil sangat pendek. Desi tersenyum ringan. Bersambung. Bab 300. Kebetulan sekali. Sementara ketiganya berbicara, Harley Ye sudah naik ke panggung pembuatan pil dengan memegang nomor 36. Begitu dia berdiri, dia melirik ke kedua sisi. Yang berada di kedua sisinya kali ini bukan Noura Su, Alvaro Lee, William Wei atau Robert Chen mereka, melainkan Yulianto Lee dari Sekte Zheng Yang dan Yuda Yuan dari Sekte Qing Yun. Kebetulan sekali, Yuda Yuan tertawa nakal. Bahkan tidak melihat tingkah laku sendiri itu seperti apa. Yulianto Lee mencibir. Aku tidak membual dengan kalian, orang bodoh seperti kalian berdua. Aku satu orang bisa mengalahkan 10 orang. Harley Ye menggorek telinga, itu sebabnya. Jangan mengoceh di depanku, jika ingin dipukul, katakan saja langsung. Nada bicara tidak kecil, ada kalanya kamu menangis. Keduanya mendengus dingin. Bodoh. Harley Ye langsung mengabaikan mereka berdua. Dia sudah mengambil resep pil dan melihatnya dengan seksama. Kali ini pil spiritual 2 pola, yaitu sejenis obat mujarab yang dapat meningkatkan kembali kekuatan spiritual setelah meminumnya. Seperti saat babak eliminasi, dia juga belum pernah membuat pil spiritual ini, tapi masalahnya tidak terlalu besar. Segera, lelaki tua berambut putih itu memerintahkan untuk memulai pembuatan pil. Boom, boom. Di kiri dan kanan Harley Ye, Yulianto Lee dan Yuda Yuan mengeluarkan bara api mereka sendiri, yang juga merupakan api sejati. Meski kekuatan keduanya tidak besar, teknik pembuatan pil ini benar-benar tidak tertutup. Bara api dikendalikan hingga ekstrim, dan tanaman obat dimasukkan ke dalamnya satu persatu. Semuanya berjalan secara tertib. Aku meremehkan kalian berdua. Harley Ye mengalihkan pandangannya, lalu mengeluarkan api spiritual dan memasukkannya ke dalam tungku pembuatan pil. Kemudian, dia memasukkan rumput spiritual ke dalamnya, dengan hati-hati mengendalikan bara api. Karena bahan pembuatan pil hanya ada 3, dia tidak berani gegabah. Jika semuanya disia-siakan dan pil obat tidak berhasil dibuat, maka dia akan dalam masalah. Sama seperti dia, 200 orang master pemurnian pil juga mulai membuat pil. Sama halnya dengan babak eliminasi, babak ini juga memiliki batas kuota, harus berhasil membuat pil obat dalam urutan 100 besar, tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan, jika tidak, maka akan dikeluarkan. Di panggung yang tinggi, Lewi dan menyaksikan semua orang di bawah mulai membuat pil obat, tersenyum dan membelai janggutnya. Orang-orang kecil ini adalah masa depan dunia pemurnian pil. Lewi dan, menurutmu siapa yang pertama kali membuat pil obat kali ini? Di sampingnya, seorang lelaki tua berbaju putih mengelus pelan janggutnya. Jika bukan Anira Swan, berarti Bloody. Lewi dan merenung sejenak, lalu berkata, saat babak eliminasi, aku memperhatikan Bloody, tekniknya dalam membuat pil terlihat sangat aneh, bakatnya tidak berada di bawah Anira Swan.
Semoga Anira Suan bisa juara lagi. Aku tidak mau buku koleksi pil berharga jatuh ke tangan Istana Haus Darah. Sama seperti mereka, seluruh ruangan penuh dengan diskusi, membicarakan siapa yang pertama kali selesai membuat pil obat. Kurasa itu Anira Suan, satu-satunya murid Lewi dan pasti dia. Aku pikir Bloody juga mungkin. Teknik pembuatan pilnya bukan keterampilan biasa. Artinya antara Anira Suan dan Bloody. Wong. Saat orang-orang di segala arah sedang berdiskusi, ada suara mendengung di bawah, mata semua orang tertuju ke sana. Lihatlah, lihat, aku sudah bilang. Itu pasti Anira Suan. Hanya butuh 5 menit, cepat sekali. Wong. Sebelum diskusi berakhir, terdengar suara mendengung lagi. Saat semua orang menoleh, Bloody dari Istana Haus Darah sudah memegang pil obat berwarna darah di tangannya. Senyum itu masih terlihat sedikit menyeramkan. Wong, 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 wong. Setelah Bloody, suara-suara dari segala arah bergema. Shirley Luo dari kota Danceng, Naura Su dari Istana Tanabata, Alvaro Lee dari keluarga bangsawan Beihai, Robert Chen dari kota Penempa Pedang, William Wei dari keluarga bangsawan Suantian, Master Pemurnian Pil dari keluarga bangsawan Sangguan, keluarga bangsawan Situ, keluarga Qi dari Xinjiang Selatan, keluarga Wang dari daerah Sungai Utara juga selesai membuat pil obat. Melihat adegan ini, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang-orang di konferensi pertarungan pil benar-benar karakter yang kejam. Wong, wong. Segera, dua suara dengungan terdengar satu demi satu, datang dari kiri dan kanannya. Yulianto Li dan Yuda Yuan juga selesai membuat pil obat mereka. Melihat ini, Harley Ye langsung mengeluarkan 2 bola kapas dan menutup telinganya, karena dia tahu Yulianto Li dan Yuda Yuan, 2 jalang yang lebih dulu selesai membuat pil obat ini pasti akan mengolok-oloknya. Dia masih sangat waspada. Meskipun menutup telinganya, dia masih bisa melihat mereka berdua menatapnya dengan main-main. Tak lama kemudian, keduanya pergi, mengeluarkan pil. Tidak lama setelah keduanya pergi, Harley Ye menepuk tungku pembuatan pil, lalu dengan ramah meraih pil obat dengan tangannya, lalu mengambilnya tungku pembuatan pil, berbalik dan pergi. 46. Pria tua yang duduk di kursi, Tuan Suge, membelai janggutnya. Kecepatan ini lumayan oke. Sepertinya akhir-akhir ini teknik pembuatan pilnya juga meningkat pesat. Freddy Su tersenyum, matanya penuh kelegaan. Bakatnya dalam pembuatan pil sama sekali tidak lemah. Desi tersenyum lembut, senyumannya sedikit rumit. Itu pemuda yang dulu dipandang rendah olehnya, satu kali demi satu kali menantang batasannya secara mengejutkan. Kakak Desi. Saat mereka bertiga berbicara, sebuah suara ringan terdengar. Yona Sangguan dengan gaun putih datang mendekat. Yona, kamu juga datang menonton pertarungan pil? Desi tersenyum dan menepuk kursi di sebelahnya. Aku datang dengan pamanku. Yona Sangguan tanpa ragu duduk di sebelah Desi. Lalu dia tidak lupa tersenyum kepada Tuan Suge dan Freddy Su di sebelahnya. 2 orang tua, kalian terlihat tampan. Tentu, Freddy Su tidak mengatakan apa-apa, tapi Yuda Suge, saat mendengar kata-kata Yona Sangguan, langsung mengusap rambutnya dengan sangat narsis. Yona Sangguan langsung mengabaikan orang itu, memiringkan kepalanya melihat Freddy Su. Tetua, aku sudah pergi ke Sekte Hang Yue, tetapi puncak gadis Giok tutup. Apakah kamu tahu alasannya apa, kenapa jalur gunung itu ditutup? Menutup jalur gunung. Freddy Su mengangkat alisnya dan menatap Yona Sangguan dengan ragu. Kapan kamu pergi ke Sekte Hang Yue, kenapa aku tidak melihatmu? Kemarin pagi, seharusnya kemarin siang. Tidak heran. Freddy Su mengangguk, dia dan Harley Ye sudah datang di pagi hari, beberapa jam lebih awal dari Yona Sangguan. Kenapa jalur puncak gunung gadis Giok ditutup?
Di mana Harley Ye? Bagaimana kabarnya? Yona Sangguan juga menatap Freddy Su. Dia sepertinya tidak akan pernah menyerah sebelum mendapatkan jawaban yang akurat. Jalur Gunung Puncak Gadis Giok ditutup, mungkin karena dua adik seperguruan itu sedang bertapa, takut diganggu, jadi menutup jalur gunung. Freddy Su memberikan alasan santai, adapun Harley Ye, dia sudah mati. Sebelum Freddy Su selesai berbicara, Tuan Suge menyela, aku pergi lusa kemarin, puncak Gadis Giok belum ditutup, dan aku masih menangis keras di depan makamnya. Kamu bicara omong kosong. Yona Sangguan memandang Tuan Suge dengan marah. Senior Daoksuan sudah mengatakannya, dia masih hidup, hanya saja dia tidak bisa berkultivasi. Mendengar ini, Tuan Suge mengangkat alisnya dan melirik Freddy Su yang ada di sampingnya. Di matanya tertulis jelas, bagus Sekte Heng Yue. Pekerjaan merahasiakan dilakukan dengan sangat baik, ini mau mengejutkan siapa? Adik Yona kemari, tidak perlu pedulikan dia. Desi menatap Tuan Suge dengan tatapan kosong, mulutnya suka berbohong. Tapi aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Kedua tangan Yona Sangguan memelintir pakaian, menundukkan kepalanya dan mengerucutkan bibirnya. Kamu pasti akan bertemu dengannya. Orang-orang dari Sekte Zeng yang benar-benar keji, jika dia mati, aku tidak akan pernah melepaskan mereka. Nada suara Yona Sangguan menjadi lebih dingin, dan ada kilatan cahaya dingin di matanya yang indah seperti air. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Desi, bahkan Tuan Suge dan Freddy Su langsung menoleh ke samping, ada sesuatu yang terjadi di sini. Apalagi Desi, yang juga seorang wanita, bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Yona Sangguan, membuat matanya kembali menunjukkan jejak yang rumit. Di dunia ini wanita cantik mencintai pahlawan, bukan sebuah aturan, tapi itu adalah cinta. Oh, iya. Yona Sangguan tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah memikirkan sesuatu. Nancy Ji juga datang ke kota Danceng. Bersambung.